Hai Sobat Hijau, kalian masih bingung mau pakai desain interior apa untuk referensi rumah impian kalian? Jangan khawatir, karena hari ini aku akan kupas tuntas gaya interior yang bisa jadi referensi untuk rumah impian kamu. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemani langsung nih sama desainer interior kita. Hai Mbak Riza. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, jadi Mbak Riza ini salah satu desainer interior di Arsitek Hijau Indonesia. Dan hari ini aku mau ajak Mbak Riza ngobrol-ngobrol sedikit nih. Boleh. Oke, jadi sebelumnya aku mau ngasih Sobat Hijau dulu, barangkali di sini masih ada teman-teman yang masih belum tahu apa sih desain interior itu. Jadi kalau menurut aku, desain interior itu seni dan ilmu untuk mengatur dan menghias sebuah ruangan agar menjadi lebih nyaman, lebih fungsional, dan juga lebih cantik tentunya. Tapi bener gak sih Mbak, desain interior tuh kayak gitu definisinya? Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut nih sama Mbak Riza. Kurang lebih betul ya sebenarnya. Jadi desain interior itu adalah proses atau ilmu dalam merancang atau mengatur tata letak elemen ruang suatu bangunan sehingga menghasilkan desain yang fungsional dan estetis. Jadi kurang lebih sama ya, sama kayak yang dijelasin aku gitu. Oke, kita lanjut nih Mbak. Kalau aku penasaran deh, di Arsitek Hijau dia tuh pernah merancang desain apa aja sih Mbak? Model-model hot interiornya? Kalau untuk stylenya sendiri di Arsitek Hijau itu kita kebanyakan minimalis, modern, Japandi, klasik juga ada. Oh gitu, boleh dijelasin sedikit nggak? Si minimalis, modern, Japandi, dan itu secara singkat aja nih biar Sobat Hijau ada gambaran buat rumah impian mereka nanti. Oke, sebenarnya setiap stylenya itu dia punya ciri khas masing-masing gitu ya. Nah untuk ciri khasnya sendiri itu kalau misalkan minimalis, dia itu setiap unsurnya lebih menekankan ke fungsionalitas dan kesederhanaan, sehingga elemen yang digunakan itu sedikit dan warna yang digunakan juga lebih netral. Nah untuk modern sendiri dia ciri khasnya ada di materialnya, dengan lebih banyak menggunakan material dengan inovasi-inovasi baru seperti kaca, logam. Nah untuk visualnya sendiri dia lebih berani, jadi lebih berani dari minimalis gitulah untuk warnanya, namun tetap selaras. Terus untuk gaya Japandi, karakteristiknya adalah penggunaan material alami seperti kayu, sehingga palet warna yang digunakan itu lebih ke earth tone. Lalu ada gaya klasik juga. Nah ini untuk ciri khasnya itu dia ornamennya lebih detail dan rumit. Jadi warna yang digunakan dia cenderung elegan seperti warna putih, emas, marun, atau coklat seperti itu. Oh gitu, menarik banget ya. Kalau misalnya sejauh ini nih Mbak, gaya atau konsep apa sih yang paling sering digemari, yang paling disukain sama klien-klien kita, atau mungkin yang sejauh ini Mbak Riza tahu yang paling tren lah gitu istilahnya kalau di tahun 2024, kira-kira model apa sih? Kalau akhir-akhir ini tuh klien kebanyakan dia minimalis modern. Oke. Gitu. Jadi kan mungkin untuk di tahun-tahun sekarang kan rumah-rumah juga mungkin lebih minimalis kan untuk luasannya seperti itu. Jadi mereka lebih ke minimalis modern. Oh gitu. Jadi alasan tersendirinya ada nggak sih Mbak dari tiap klien tuh kenapa dia memilih minimalis modern? Sebenarnya tergantung dari karakteristik kliennya juga ya. Biasanya kita itu untuk gaya interior kita juga mengikuti dari karakteristik si klien. Selain kalau misalkan mengikuti karakteristik klien, biasanya kita juga mengikuti karakteristik rumah eksterior yang sudah ada. Oh iya, ngomong-ngomong soal eksterior nih Mbak, aku boleh tahu nggak sih apa sih perbedaan eksterior dan interior? Karena kan kayaknya masih agak rancu nih ya untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu. Perbedaannya itu apa tuh Mbak? Eksterior dan interior. Jadi sebenarnya perbedaannya itu ada di fokus perancangannya. Nah kalau untuk interior itu dia lebih berfokus pada elemen di dalam ruang seperti kayak tata letak perabotan, furnitur, dan dekorasi. Sedangkan desain eksterior itu dia lebih fokus terhadap elemen luar ruangan seperti kayak jendela, pintu, taman seperti itu. Oh jadi pokoknya interior tuh yang ada di dalam rumah dan eksterior yang di luar rumahnya. Betul. Gitu ya Mbak. Oke. Kalau misalnya tadi ngomong-ngomong soal klien juga, rata-rata tuh biasanya klien ada request sendiri atau dari Mbak Riza yang merekomendasikan model-model tertentu? Kalau untuk kita kebanyakan sebenarnya
klien udah punya referensi sendiri ini gitu kan. Mereka pengennya apa, kita mengikuti seperti itu. Tapi banyak juga klien yang masih bingung nih kadang gitu kan. Nah kalau misalkan klien bingung, biasanya kita kasih referensi seperti itu. Jadi kita ulik bareng-bareng nih sama klien, mungkin karakteristik klien tuh seperti apa, atau rumah eksteriornya seperti apa. Nanti kita bisa bantu untuk ulik gitu. Jadi menyesuaikan ya, kalau misalnya kliennya punya referensi, ada request, kita bisa bantu untuk menyesuaikan keinginannya dan semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal itu gitu ya Mbak. Kalau prosesnya kurang lebih berapa lama Mbak kalau desain interior kayak gitu? Kalau untuk desain interior sendiri kita kurang lebih 1 bulan. Tergantung luasan ruangannya juga. Oh gitu, benar-benar sih. Kurang lebih 1 bulan lah ya, pokoknya dari setiap model-model itu. Betul. Kalau dari yang tadi Mbak Liza sebutin, ada minimalis, modern, klasik, itu kira-kira yang paling rumit dan paling mudah apa sih Mbak yang dalam mendesainnya itu? Kalau paling rumit itu pasti klasik ya, karena Klasik dia paling kan rumit. ornamennya banyak, kalau dia Benar lebih sih. detail seperti itu. Nah kalau paling mudah itu pastinya minimalis, karena mudah. dia material material yang digunakan jenisnya sedikit dan warnanya juga nggak terlalu banyak seperti itu. Berarti kalau dilihat dari kemauan klien, yang paling jarang diminati itu model apa Mbak? Yang paling jarang untuk di arsitek hijau itu klasik. Klasik jarang ya? Betul. Karena kan tergantung dari luasan rumahnya juga ya. Kalau klasik kan biasanya dia untuk rumah yang besar. Betul. Oh iya. Terus aku mau nanya juga nih Mbak, kalau misalnya di arsitek hijau, Mbak Riza sendiri ini selain ngedesain rumah, pernah ngedesain apa lagi sih Mbak? Kalau kita untuk interior itu banyak sih, kita selain rumah tinggal kita ada kafe, pernah, restoran, lalu hotel, apartemen juga pernah, gym, interior gym juga. Oh iya, lengkap ya. Jadi kita bukan hanya desain rumah tinggal aja gitu. Nah, kalau menurut Mbak Riza nih sebagai seorang desainer interiornya, menurut Mbak seberapa penting sih menggunakan jasa desain interior untuk sebuah rumah? Kalau menurut aku penting banget ya, apalagi untuk rumah tinggal, karena rumah sendiri kan tempat kita istirahat, kumpul sama keluarga, menghabiskan waktu. Jadi sebisa mungkin adalah kita menciptakan rumah yang nyaman gitu. Bagaimana menciptakan rumah yang nyaman adalah dengan mengatur ruangannya. Seperti itu. Jadi sejauh ini menggunakan jasa desain interior itu sangat penting karena tentunya akan membuat rumah jauh lebih nyaman, lebih fungsional, dan juga pastinya lebih cantik, bikin betah di rumah kan ya Mbak? Betul. Gitu teman-teman. Nah jadi gimana nih Sobat Hijau, sudah tercerahkan belum akan menggunakan desain seperti apa untuk rumah impian kamu? Karena tadi aku udah kulik-kulik kupas tuntas kan sama desainer interior kita yang cantik ini. Semoga udah ya. Kalaupun belum, jangan khawatir karena kalian bisa langsung konsultasikan sama kita dengan cara klik link di bio. Sampai jumpa di video selanjutnya.